Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan mempraktekkan bagaimana cara melakukan fermentasi pada sekam padi. Kita sering melihat pemakaian sekam padi untuk media tanam, namun sekam padi mentah nilai nutrisi dan kandungan proteinnya masih rendah. Di samping itu, serat sekam padi mentah terlalu kasar dan tajam yang bisa merusak akar. Sekam mentah masih ada benih padi, sehingga akan bermunculan benih padi yang bertumbuh dalam pot nantinya. Benih padi ini adalah sisa-sisa benih yang sebetulnya telah menjadi gulma dan nantinya tanaman yang dikembangkan. Bila ini terjadi, maka ada peluang tanaman diserang jamur atau cendawan di area pot. Nah, terlebih bila media tanam dalam kondisi lembab akibat penyiraman berlebihan, itu gulma akan lebih banyak nantinya. Dan ini jelas merugikan sebab jamur cenderung bersifat saprofit atau bahkan parasit yang memicu terjadinya pembusukan akar. Untuk media tanam yang terlampau padat, sekam padi mentah dapat meningkatkan suhu di bagian akar tanaman. Nah, suhu yang naik juga akan menyebabkan busuk akar, bahkan busuk batang bawah pada tanaman. Jadi sebaiknya sekam padi yang akan kita gunakan sebagai media tanam itu difermentasi terlebih dahulu. Fungsinya untuk menaikkan nutrisi dan proteinnya. Untuk fermentasi kita menggunakan E4 atau efektif mikroorganisme. Bioteknologi fermentasi dapat membantu sekam padi menjadi nilai nutrisinya tinggi, karena pada prinsipnya bioteknologi fermentasi dapat meningkatkan kualitas nilai gizi, protein, dan nutrisi dari sekam padi tersebut. Fermentasi dinyatakan berhasil ketika bahan sekam padi berubah struktur, berubah sifat, serta bau dari bentuk awalnya. Kita akan melakukan fermentasi anaerobik, yaitu fermentasi yang pada prosesnya tidak memerlukan oksigen. Nah, inilah kita selanjutnya akan mengikuti langkah-langkah bagaimana memfermentasi sekam padi. Nah, kita siapkan dulu bahan-bahannya ini. Air, tempat pertanian, dan molase. Juga bisa pakai gula pasir ataupun gula merah. Ini. Untuk perbandingan di sini untuk M4 pertaniannya itu 3 tutup botol untuk 5 liter air ataupun 30 ml. Jadi satu tutup botol ini adalah 10 ml, berarti perbandingannya 5 liter air untuk 3 tutup botol. Nah, begitu juga untuk gula merahnya ataupun molasenya. Nah, kita campurkan dulu bahan-bahannya. Nah, hasilnya setelah kita campur dengan E4 dan molase, atau bisa pakai gula merah ataupun gula putih, kemudian kita akan masukkan ke dalam alat penyiram ini untuk menyiramkan akan lebih merata ke dalam sekamnya. Nah, kita masukkan dulu ke dalam alat siram tanaman ini untuk memudahkan dan mempercepat. Di sini saya langsung memakai karungnya. Nah, langsung siram dari atas, otomatis dia akan meresap ke bawah. Nah, langsung aja disiram. Nah, dia akan meresap, otomatis meresap ke bawah. Nanti bisa diambil untuk disiram lagi yang bawahnya. Nah, kemudian yang dari karung ini akan saya masukkan ke dalam ember ini. Nah, sebaiknya kita mempergunakan yang berwarna hitam, soalnya dia untuk fermentasi butuh yang gelap. Nah, ini saya masukkan ini ke dalam ember. Pada saat kita masukkan ke dalam ember besar ini, kita perhatikan yang masih kering itu kita siram kembali. Usahakan semerata mungkin, jadi terkena basah semua permukaan dari sekam tersebut. Kemudian kita masukkan lagi ke dalam yang ada di dalam karung ini. Sebaiknya sekam kita fermentasi, soalnya banyak sekali binatang-binatang yang mungkin nantinya akan bisa merusak tanaman kita. Ini salah satu binatangnya. Nah, ini sebaiknya kita fermentasi. Nah, ini yang masih kering kita siram kembali. Begitu juga yang berada di ember juga kita siram kembali. Nah, ini kita balik, kemudian kita siram kembali. Sampai benar-benar yakin tersiram semua.
Nah, yang sudah tersiram, kita ambil. Dan kita siram kembali. Dan seterusnya sampai tercampur merata semua. Nah, ini binatang-binatang seperti ini juga banyak, jadi kalau tidak difermentasi dia mungkin akan mengganggu tanaman hias kita. Nah, ini kita siram lagi ya. Sampai benar-benar merata. Setelah serta merata, nah, kita tutup nih dengan plastik warna hitam ini, kita tutup saja ini. Dan kalau memang cuma satu, ini langsung aja bisa diikat terus ditempatkan di tempat yang teduh. Ini setelah kita campur merata, kita tutup. Tapi untuk mempersingkat tempat, ini saya bolak-balik bertumpuk. Ini yang paling bawah, kemudian ini atasnya saya balik. Nah, begitu juga atasnya. Jadi ini 4, ini penuh seperti ini penuh semua. Cuma saya bolak-balik agar tidak perlu plastik untuk menutupnya. Nah, untuk fermentasi ini dibutuhkan waktu sekitar 1 bulan. Jadi minimal 3 minggu untuk membuat fermentasinya itu jadi matang. Nah, suatu saat mau ditengok ini juga tidak apa-apa. Nah, ini kita tunggu untuk 1 bulan. Nanti hasilnya itu jadi lebih lunak dan menjadi lebih subur. Sebaiknya ditempatkan di tempat yang teduh, jadi tidak terkena sinar matahari agar fermentasinya lebih sempurna. Fermentasi dinyatakan berhasil ketika bahan sekam padi berubah struktur, berubah sifat, serta bau dari bentuk awalnya. Itulah cara memfermentasi sekam padi. Nah, kita tunggu 1 bulan. Terima kasih telah menyaksikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.